Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Bermain Peran Mata Kuliah Pembelajaran Sastra Indonesia. Berikut anggota dari kelompok 5, yang pertama Afin Burhan Prapsita, yang kedua Alvina Dwi Aryani, yang ketiga Melinda Puspitasari, yang keempat Anggita Rahmadini, yang kelima Citra Putri Wijayanti, yang keenam Ibnu Adnan Cahya, yang ketujuh Alfiansa Bunde, dan yang terakhir Panji Hidayat. Pembahasan pertama yaitu mengenai strategi pembelajaran. Pada pokok bahasan kelompok kami yaitu mengenai strategi pembelajaran bermain peran. Apa sih strategi pembelajaran bermain peran itu? Strategi pembelajaran bermain peran atau role playing adalah suatu permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur senang, menurut Jill Hatfield 1986. Dalam strategi pembelajaran ini, guru mengupayakan terciptanya suatu lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan turut melibatkan keaktifan para peserta didik melalui peran yang telah ditentukan dalam mensimulasikan masalah-masalah sosial untuk tujuan tertentu. Setelah mengetahui definisi dari strategi pembelajaran bermain peran, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan strategi pembelajaran bermain peran. Tujuannya yang pertama adalah menggambarkan bagaimana peserta didik menghadapi dan memecahkan situasi sosial tertentu. Yang kedua, menumbuh kembangkan sikap kritis peserta didik terhadap sikap atau tingkah laku dalam situasi sosial tertentu. Yang ketiga adalah memberikan pengalaman untuk menghayati situasi-situasi sosial tertentu kepada peserta didik. Yang keempat adalah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk meninjau suatu sistem sosial dari berbagai sudut pandang tertentu. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran bermain peran. Kelebihannya yang pertama adalah melatih peserta didik untuk menyusun gagasannya sendiri dengan teratur. Yang kedua, melatih keberanian dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, menjadikan suasana pembelajaran jadi lebih hidup dan menyenangkan. Yang keempat, peserta didik dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan pembelajaran. Adapun kelemahannya, yang pertama adalah memerlukan persiapan yang teliti dan matang. Yang kedua, memakan waktu yang cukup banyak. Yang ketiga, terdapat peserta didik yang belum memiliki kepercayaan diri yang bagus. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tujuan dari pembelajaran tidak tercapai apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan semestinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Tadi sudah disampaikan oleh Saudari Alvina terkait kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran bermain peran. Dalam kaitannya dengan pembelajaran sastra di sekolah, strategi pembelajaran ini dapat diterapkan pada bab 8 bermain drama dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi kelas 11, SMA, SMK atau sederajat. Pada KD 4.19, kompetensi yang harus dimiliki peserta didik adalah mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Adapun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan model pembelajaran strata dan metode pembelajaran simulasi. Nah, apa itu metode pembelajaran strata? Metode ini diciptakan oleh Leslie Strata dalam buku Patterns of Language, Exploration of the Teaching English. Metode ini dapat diterapkan pada pembelajaran drama dan prosa fiksi. Adapun pola pembelajarannya mengikuti pengajaran berproses, meliputi penjelajahan, interpretasi, dan rekreasi. Sintak model pembelajaran strata. Sintak model pembelajaran strata, yang pertama ada penjelajahan yang dimana peserta didik memahami karya sastra dengan cara membaca, bertanya, menyimak, dan menghayati. Di sini, peserta didik diberikan karya sastra dan kemudian dibaca lalu menyimak apa isi dari karya sastra tersebut. Lalu yang kedua ada interpretasi, peserta didik menafsirkan unsur cerita kemudian menafsirkannya sejalan dengan pengalamannya. Lalu yang ketiga ada rekreasi. Rekreasi di sini yaitu peserta didik mengkreasikan kembali apa yang telah dipahaminya dari karya sastra yang sudah dibaca. Lalu ada implementasi model pembelajaran strata. Pengimplementasian model pembelajaran strata dalam pembelajaran bermain drama bagi kelas 11, SMA, MA,
SMK atau MK khususnya pada KD 4.19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik melakukan penghayatan terhadap naskah drama yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, ada peserta didik menafsirkan unsur-unsur cerita yang terdapat dalam teks drama. Lalu yang ketiga, ada peserta didik mengkreasikan kembali naskah drama dengan mementaskannya sesuai dengan penafsiran yang telah dilakukan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa dalam pelaksanaan strategi pembelajaran bermain peran pada KD 4.19 bagi peserta didik kelas 11 SMA, MA, SMK maupun MAK dapat dilakukan dengan model pembelajaran strata dan metode pembelajaran simulasi. Metode pembelajaran perlu dilakukan oleh guru agar kegiatan belajar mengajar dapat bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pembelajaran berakhir. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran simulasi? Menurut Hasibuan dan Mujiono, istilah simulasi berasal dari kata simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah, dan simulation yang berarti tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja. Sementara menurut H. Malik dalam Tani Reja dan kawan-kawan, simulasi adalah suatu teknik yang digunakan dalam semua sistem pengajaran, terutama dalam desain instruksional yang berorientasi pada tujuan-tujuan tingkah laku. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode simulasi merupakan sebuah cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Dalam kaitannya dengan pembelajaran sastra di sekolah, metode pembelajaran simulasi ini dapat diimplementasikan pada pembelajaran membaca puisi, bermain drama, wawancara, maupun bercerita. Adapun langkah-langkah dari metode pembelajaran simulasi ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Adnan Cahya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang materi yang saya sampaikan adalah langkah-langkah pembelajaran simulasi. Menurut Wina Sanjaya mengungkapkan terdapat langkah-langkah simulasi yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah persiapan simulasi. Menerapkan topik atau masalah serta tujuan yang ingin dicapai oleh simulasi. Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peran yang harus dimainkan oleh pemeran, serta waktu yang disediakan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya khususnya pada siswa yang terlibat dalam peran simulasi. Langkah yang kedua adalah pelaksanaan simulasi. Yang pertama, simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. Kedua, para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Ketiga, guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapatkan kesulitan. Dan yang terakhir, simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak karena dimaksud untuk mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang disimulasikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ibnu Adnan Cahya tentang langkah-langkah pembelajaran simulasi. Ketiga, penutup simulasi. Melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran simulasi adalah sebagai berikut. Kelebihan yang pertama, menjadi bekal peserta didik dalam menghadapi situasi yang sebenarnya. Kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Terus yang ketiga, memupuk keberanian dan percaya diri. Keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai situasi sosial. Terus yang kelima, meningkatkan gairah peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun kelemahannya, pengalaman yang diperoleh dalam simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Terkadang peserta didik salah memahami simulasi menjadi waktu hiburan, sehingga waktu pembelajaran cenderung diabaikan. Terus yang ketiga, adanya masalah dari faktor psikologis. Ya, saya di sini akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai implementasi metode pembelajaran simulasi. Pengimplementasian metode pembelajaran simulasi dalam pembelajaran bermain drama bagi kelas 11 SMA, khususnya SMA, MA, SMK ataupun MAK pada KD 4.9 adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada peserta didik membuat keputusan-keputusan dalam mereaksi penilaian mereka terhadap setting yang mereka temukan sendiri. Kedua, peserta didik melakukan perbuatan-perbuatan tiruan yang berhubungan dengan keputusan-keputusan mereka dan penampilan umum mereka. Selanjutnya ada peserta didik memonitor hasil kegiatan masing-masing dan merefleksi hubungan antara keputusan dan konsekuensi akhir yang menunjukkan gabungan dari berbagai perbuatan. Baik, pada kesimpulan materi kali ini bahwa strategi pembelajaran bermain peran atau role playing yaitu guru harus mengupayakan terciptanya suatu lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan turut melibatkan keaktifan para peserta didik melalui peran yang telah ditentukan dalam mensimulasikan masalah-masalah sosial untuk tujuan tertentu. Dengan menggunakan strategi pembelajaran bermain peran ini, guru dapat menerapkan model pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran strata. Pada model pembelajaran strata mengikuti pola pengajaran berproses, yakni meliputi penjelajahan, interpretasi, dan juga rekreasi. Selain itu, dalam model pembelajaran ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran bermain drama bagi kelas 11 SMA atau MA, atau SMK, atau MAK, khususnya pada KD 4.19. Metode pembelajaran yang digunakan dalam strategi pembelajaran bermain peran yaitu dengan menggunakan metode simulasi. Metode simulasi merupakan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Metode simulasi erat kaitannya dengan pembelajaran sastra seperti membaca puisi, bercerita, wawancara, dan juga drama. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kami dalam menyampaikan banyak kesalahan dan juga kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.